Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG Daljam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zainal Effendi SPDI dengan nomor induk mahasiswa 254114010. Saya guru bahasa Arab di Man Kota Baru, Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljam kategori 3 tahun 2025, program studi bahasa Arab LP3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 10 ini dengan materi taqsimul kalimah, yakni isim, fiil, dan huruf. Berikut video pembelajaran saya. Hayya nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ijlis jami'an. Qabla dirasa ahadun minkum tafadhal yaqra hadha ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. sayyidina bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Qabla an nabda'a darsa sa'akumu bimunadah asma'akum fi kashfil fuhul. Sebelum kita mulai belajar, Bapak mengabsen nama kalian dulu sesuai daftar kalian. Ahmad Zain Almian hadir. Aisyah Maulidan hadir. Anissa Rahma Arni Lizia. Qabla dirasa awalan nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhat talib, ayuhat tulab, kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah bil khair. Sabahal khair. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi bahasa Arab, yakni taqsimul kalimah. Bagian pertama bagian pembelajaran kita yakni mengetahui macam-macam kalimat. Nah, macam-macam kalimat itu apa aja? Kemudian mampu mengidentifikasi isim, fiil, kemudian huruf secara umum dalam teks berharakat hanya dengan melihat bentuk fisiknya aja. Dengan kita melihat kalimatnya, kalimat bahasa Arabnya, maka kita bisa menentukan yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana huruf. Tentunya kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Karena tanpa mengetahui ciri-ciri isim, tanpa mengetahui ciri-ciri fiil, tanpa mengetahui ciri-ciri huruf, maka kita tidak bisa menentukan yang mana itu isim, yang mana itu fiil, dan yang mana itu huruf. Kemudian target kita berikutnya adalah mengenal dan hafal huruf jar. Taqsimul kalimah bil lughatil arabiyyah. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim. Al-ismu huwa lafzun yadullu ala ismin li syai'in aw sifatin aw ismi syakhsin aw hayawan aw makan aw ghaira dzalik wa la yakunu muhtarinan biz zaman wa ma'nahu annahu la yadullu ala zaman sawa'un kana zamanan madiyan aw hadiran aw mustaqbilan. Yang pertama yang kita pelajari adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda. Jadi kata benda apapun. Misalnya yang kita ambil di sini adalah fil lughatil arabiyyah mana? Maktabun. Maktabun kelihatan bendanya ada.
maka ini termasuk isim. Yang jelas semua benda adalah isim. Yang kedua, kata sifat. Kemudian misalnya kata sifat rahimun, rahmanun, kasih sayang, penyabar, sabrun, sabar dan sebagainya merupakan kata sifat, maka itu juga bagian dari isim. Kemudian nama orang, nama kalian semuanya yang ada di sini adalah termasuk isim semuanya. Ahmad, Zainuddin, Fatimah, Ruqayyah dan sebagainya, maka itu semuanya adalah termasuk isim. Jadi setiap nama manusia maka dia tergolong dan termasuk kalimat isim. Jadi siapapun nama maka itu adalah isim, bukan fiil, bukan juga huruf, tentunya isim. Kemudian binatang, misalnya dalam Al-Quran ada disebut dengan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Baqaratun artinya apa? Sapi. Nah, Baqaratun itu adalah isim. Misalnya lagi dalam surah Al-Quran yang lain ada An-Namlu, An-Namal, surah An-Namal. Namal apa artinya? Semut. Nah, semut juga binatang. An-Namlu itu termasuk isim, bukan fiil, bukan juga huruf. Jadi setiap nama binatang, apapun jenis binatangnya, dia punya nama, maka dia termasuk isim. Untuk mengetahui itu isim tentu punya ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri isimnya ada. Nah, alamat isim yang pertama menunjukkan nama atau benda, nama orang atau benda. Misal contoh kitabun. Kitabun artinya buku. Nah, buku itu adalah benda, maka dia merupakan menjadi kalimat isim. Nama orang Muhammadun, Ahmad, Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan semuanya termasuk nama-nama kalian seberataan itu adalah termasuk isim. Jadi setiap nama, kemudian nama benda, nama hewan, maka dia termasuk isim. Yang kedua, diawali dengan alif lam. Setiap kalimat dalam bahasa Arab dari juz 1 Al-Quran misalnya sampai An-Nas 30 juz itu, bilanya ada alif lam di depannya, cirinya, maka dia termasuk isim. Mudah betul mengetahuinya. Jadi setiap ada alif lam, contoh misalnya Al-Maktabu, meskipun kalian tidak tahu artinya, misalnya apa arti Al-Maktabu itu, kada tahu artinya, tidak mengenal artinya, tapi dengan melihat cirinya ada kalimat al di depannya, alif lam, maka dia termasuk isim. Kemudian yang kedua contohnya al-hida. Al-hida, makna al-hida, apa ada yang tahu arti al-hida? Nah, tidak ada yang tahu. Tetapi dengan melihat cirinya ada alif lam di depannya, maka dia termasuk isim. Nah, jadi ciri-cirinya adalah meskipun kalian tidak tahu artinya, tapi dengan mengenal cirinya, dengan melihat cirinya, maka kita bisa membedakan yang mana isim, yang mana fiil dan yang mana huruf. Al-hida artinya sepatu. Nah, sepatu kata benda. Kalian tidak tahu artinya, tapi dengan melihat cirinya alif lam, maka dia termasuk isim. Yang pertama adalah menunjukkan nama orang atau benda. Yang kedua cirinya ada alif lam. Kemudian yang ketiga, nah ini nanti akan kita hafal sama-sama, diawali dengan huruf jar. Di antaranya huruf-huruf jar adalah ada min, ila, an, ala, fi, hatta, bi, ka, li, munzu. Masih banyak sebenarnya lagi huruf-huruf jar yang lain, tapi paling tidak ini dulu yang kita kenal. Contoh min, alas sarir, alas sariri, ada kalimat di depannya alas sariri. Nah, setiap ada kalimat ala huruf jar, maka baris setelah kalimat berikutnya adalah berbaris di bawah. Meskipun kalian tidak tahu artinya apa itu alas sarir, tapi dengan melihat kalimat ada kalimat ala, maka setelahnya pasti isim. Kemudian yang nomor 4, ciri-ciri yang keempat, bisa menerima tanwin. Setiap ada kalimat tanwin, tanwin adalah ada an, ada in, ada un.
Kalimat yang kalian lihat dimanapun dalam bahasa Arab, ketika ada kalimat tanwin, baik dia an, baik dia un, baik dia in, maka dia termasuk isim. Ini al-fi'lu. Ma fi'lu al-fi'lu huwa kullu lafzin yadullu 'ala al-'amal wa zaman hudusan sawa'un kana fil madhi awil hadir awil mustaqbal. Yang dimaksud dengan fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kata kerja dan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang maupun akan datang. Jadi yang dimaksud dengan fi'il adalah mudahnya adalah disebut dengan kata kerja. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Apapun bentuk kata kerjanya, misalnya memukul, kemudian membersihkan, kemudian misalnya belajar. Intinya adalah setiap kata kerja maka dia termasuk fi'il. Ada yang namanya fi'il dengan ciri fi'il. Yang pertama diawali dengan lafaz qad. Setiap awal kalimatnya ada qad, maka setelahnya pasti menunjukkan fi'il. Apapun yang ketemu kalian dalam Al-Quran, misalnya dari juz 1 Al-Quran Al-Fatihah sampai surah An-Nas, bila ada kata-kata qad, maka setelahnya pasti menunjukkan fi'il. Contoh misalnya, qad sallamal waladu 'alal walidain, maka sallama adalah merupakan fi'il. Kenapa fi'il? Karena diawali dengan huruf qad. Setiap ada awalnya huruf qad, maka setelahnya pasti dia adalah fi'il. Kemudian yang kedua, diawali dengan huruf sin. Sa'arji'u. Nah, sin ada barisnya sa, sa'arji'u. Maka bila di awalnya kalimatnya ada kalimat sin, sa, maka setelahnya pasti menunjukkan dia fi'il. Meskipun kalian tidak tahu artinya, yang penting tahu kenal ciri-cirinya, maka bisa menentukan yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana yang huruf. Nah, yang kedua, ciri-ciri fi'il adalah diawali dengan sa atau sin. Kemudian yang ketiga, diawali lafaznya menggunakan huruf saufa. Setiap ada kalimat saufa, maka setelahnya pun juga menunjukkan kalimat fi'il. Yang pertama diawali dengan huruf qad, yang kedua diawali dengan huruf sin, yang ketiga diawali dengan huruf saufa. Qad, sin, saufa. Maka setelah kalimat ini dia menunjukkan fi'il. Kemudian yang keempat, berakhiran ta sakinah. Ada akalat misalnya. Nah, ini mau tidak mau harus menguasai namanya ilmu sorab. Ilmu sorab di bagian hian. Ada di situ namanya taknis sakinah, tak yang mati. Misalnya akala min kalimah fi'il madhi. Akalu, akalat. Kemudian yang kelima, cirinya adalah terdapat tak fa'il, nazartu, atau dalam ilmu sharaf di bagian domirnya adalah nomor 13, disebut dengan anan. Contoh nazartu. Mau tidak mau, untuk mengetahui ciri-ciri fi'il lebih sulit sedikit dibandingkan dengan isim. Namun jika menguasai ilmu sharaf, maka pasti tetap akan mengetahui juga ciri-cirinya, yaitu di bagian tadi nomor 4, kemudian sama di bagian nomor 13 domirnya yaitu anan. Misalnya nazartu dari kalimat nazara. Nazara, nazaru, nazarat, nazarata, nazarna, nazarta, nazartuma, nazartu, nazarti, nazartuma, nazartunna, nazartu. Nah, ketemu yang 13 gitu. Nah, kemudian yang ke-6 adalah terdapat yang fa'il, tadhabina, itu di bagian andi. Nah, yang andi intinya adalah menguasainya di fi'il madhi atau fi'il mudhari beserta dengan kalimat atau domir-domirnya. Wahuma, hum, dia, huma, hunna, dan seterusnya sampai 14. Kalian hafal, maka disesuaikan antara domir dengan fi'il bagian keberapa. Ada bagian keempat tadi, kemudian
kemudian bagian ke-13, dan yang ini adalah bagian anti. Berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti. Berarti nomor 10. Nomor 10 ciri-cirinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah huruf. Hurufnya ada nggak ciri-cirinya? Wa lafzun la yufhamu ma'nahu illa idza tasalla bi kalimatin ukhra. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali disambungkan dengan kata lain. Maksudnya adalah dia harus bersambung dengan kalimat lain untuk menjadi kalimat yang sempurna. Bila ini cuma itu aja, maka pasti kita nggak ngerti apa ini maksudnya. Contoh, misalnya huruf tadi itu fi, di mana di sana. Kita tahu kan kita di-nya itu dia maksudnya apa. Jadi dia harus bergandeng dengan kalimat berikutnya. Jadi tidak memiliki ciri-ciri khusus sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan cara apa? Hafal. Mau tidak mau untuk mengetahui huruf ini cuma satu aja caranya, yaitu dengan cara dihafal. Baik, sebelumnya kita coba hafal huruf-huruf jar dulu. Coba perhatikan, insya Allah mudah aja menghafal huruf jar ini. Nah itu min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, bili, munzu. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Baik, sama-sama. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Sekali lagi. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Min, ila, an, ala, fi, hatta, bika, li, munzu. Insyaallah mudah aja menghafal lah. Min ilaan ala fi hatta bi kalim munzu. Min ilaan ala fi hatta bi kalim munzu. Sudah hafal kira-kira? Baik, sekarang kita ke bagian contoh. Nah, meskipun kalian tidak tahu artinya tidak tahu, tetapi asalkan tahu dengan ciri-cirinya tadi itu, ciri-cirinya, ciri isim, ciri-ciri fiil dan huruf. Huruf tidak punya ciri secara khusus, tetapi mudah dikenalinya saja. Jika dia tidak termasuk isim dan tidak termasuk fiil, maka tentu dia termasuk huruf. Sepanjang kalimat itu sampai selesai cuma terdiri dari 3 ini aja. Bila dia tidak isim, maka dia tentu fiil. Bila kadar keduanya bukan isim, bukan fiil, tentu dia huruf. Ciri-cirinya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, maka akan mudah mengetahuinya. Yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana yang huruf. Dari kalimat-kalimat ada dulu. Hampir semua ada di sini kalimatnya, cuma tinggal menentukan saja lagi yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana yang huruf. Maka di sini dicontohin langsung. Kemudian kita koreksi sama-sama nanti. Isim, baik. Berikan ke Bapak. Ya, yang pertama al-gharbiyati. Sahih atau khata? Isim? Sahih. Di mana? Menentukan alif. Betul, karena ada alif lam. Nah, setiap ada alif lam tentu dia adalah isim. Lanjut. Baik, kita lanjut. Min. Termasuk isim min huruf? Ya, huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Baik, kita lanjut berikutnya.
Sahih gimana? Karena ada alif lam. Nah, jelas ada alif lam berikutnya. Isim juga hampir semua isim. As-Soffi. Saya kata isim. Sahih di mana? Alif lam. Nah, tentu dengan pengenal cirinya pasti akan tahu berikutnya. Lah, saya kata, ada nggak alif lamnya? Ada nggak tanwinnya? Ada. Nah, jadi merupakan kalau kenal ciri-cirinya maka akan mudah menentukan mana isim, fi'il dan maf'ul. Betul. Yata'allamu adalah kalimat fi'il. Berikutnya. Tilmidatun. Isim fi'il huruf saya kata. Sorry, isim gimana? Karena ada tanwinnya. Nah, jadi mudah betul untuk menentukan mana isim, mana fi'il dan huruf. Bila ada ketemu tanwin pasti, meskipun kalian tidak tahu artinya misalnya, asal kalian dengan ciri-cirinya pasti bisa menentukan mana isim, mana fi'il dan huruf. Iya. Al-mufaddalatu. Saya kata isim. Di mana? Bil alamat alif lam. Karena ada ciri-cirinya alif lam. Selanjutnya. Yaqulu isim fi'il huruf fi'il. Karena tidak ada alif lam, kemudian tidak ada tanwin, kemudian tidak ada ciri-ciri isim yang lainnya, maka bisa dipastikan ini adalah fi'il. Berikutnya al-ashir isim fi'il huruf fi'il. Di mana? Alif lam. Dan sekarang kita bagi ada beberapa kelompok untuk menentukan secara berkelompok tadi masing-masing pun mudah mengetahui yang mana isim, mana fi'il dan huruf. Maka insya Allah dengan cara kerja kelompok pun akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena jika ada teman yang tidak tahu, tentu teman kelompok yang lain pun bisa mengetahui, ada yang tahu yang mana ciri-cirinya. Maka bisa membantu, saling membantu teman-teman yang tidak tahu ciri-cirinya dengan berkelompok, maka ia bisa mengetahui dengan temannya yang sudah mengetahui ciri-cirinya. Ada 5 soal. Bapak tentukan dulu ke masing-masing soalnya, mengerjakan cuma 1 aja. Sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di sini tilkatul awal, tilkatul tsani, kelompok 2. Kemudian tilkatul tsalisa, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kerjakan sesuai dengan nomor soal aja. Kelompok 1 versi ya, yang sudah silakan dikumpul. Sudah selesai. Berdasarkan soalnya, penentukan cuma menentukan isim, fi'il dan huruf. Nah, ciri-cirinya pasti sudah tahu. Nah, bila tahu ciri-cirinya pasti bisa menentukan yang mana isim dan yang mana fi'il dan yang mana yang huruf. Yang pertama, Muhammadun, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Karena ada nama orang. Selain nama orang itu apa juga cirinya? Ada tanwin. Nah, ada tanwin. Selain nama orang juga ada cirinya yang lainnya adalah tanwin. Muhammadun. Muhammad nama orang. Kemudian ada Muhammadunnya, ada tanwinnya. Yang kedua, tilmidun, isim fi'il huruf? Kenapa? Ada tanwin. Meskipun tidak tahu artinya, tapi bisa menentukan yang mana isim dan yang mana fi'il dan yang mana yang huruf dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, ta'allamu. Fi'il. Nah, tidak ada isim, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada huruf jar dan sebagainya. Kemudian huruf apa namanya? Huruf jar. Nah, kemudian fi'il as-soffi isim. Kenapa isim?
Selain ada alif lam, ada apa lagi? Diawali dengan huruf jar. Ada huruf jar, kemudian ada alif lam lagi juga, maka dia tentu dia adalah isim. Kemudian al-ashir, isim. Cirinya alif lam, betul. Lanjut kita ke persoalan nomor 2. At-talibu, isim huruf isim. Cirinya apa? Alif lam, betul. Yu'abbiru fi'il. Huruf apa namanya? Jar. Sururihi isim. Kenapa isim? Betul, karena diawali dengan huruf jar, maka dia tentu dia isim. Sururihi. Kemudian al-balighi isim. Apa jadinya? Betul. Bil liqa'i isim. Kenapa? Ada huruf jar. Kemudian ada apa lagi? Ada alif lam juga. Ada huruf jar, ada alif lam. Kemudian huruf. Asdiqaihi setelah huruf berarti apa itu? Isim. Karena ada huruf itu maka dia adalah isim. Kemudian al-judi isim. Jadinya alif lam. Betul. Lanjutkan nomor 4. Yadrusu fi'il. Muhammadun isim. Jadinya tanwin. Fi al-madrasati isim. Jadinya alif lam. Munzu usbu'ain, munzu huruf jar, usbu'ain isim juga karena diawali dengan huruf jar. Yang terakhir qarrarat fi'il, yang tak tanis sakinah tadi. Kemudian Aisyah isim apa cirinya? Apa? Cirinya nama orang, betul. Setiap nama orang adalah isim. An huruf rasmuna fi huruf mahadi isim. Kenapa isim? Karena diawali huruf jar. Man al-ma'arifi isim. Apa jadinya? Alif lam. Al-islami isim juga. Jadinya adalah alif lam. Baik. Nah itu ini kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kalimat ini adalah isim merupakan kata benda yang tidak menunjukkan waktu. Nah, namanya benda, dia tidak menunjukkan waktu apapun. Waktu sekarang lah, waktu akan datang lah, atau waktu yang telah lalu, dia tidak menunjukkan waktu. Maka bedanya benda disebut benda tidak ada berhubungan dengan masalah waktu. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Mudahnya isim adalah kata benda. Kemudian fi'il adalah kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Kalau fi'il ada berhubungan dengan masalah waktu yang telah lalu, waktu akan datang ataupun waktu sekarang. Kemudian huruf tidak memiliki arti tanpa kata lain. Huruf tidak akan ada maknanya, kurang bisa dipahami kalau tidak digandeng dengan kalimat lainnya. Itu disebut dengan huruf. Isim adalah kata benda, tidak ada berhubungan dengan waktu. Fi'il kata kerja ada berhubungan dengan waktu, sedangkan huruf tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak disertai dengan kalimat lain. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih belum dipahami mengenai isim, fi'il dan huruf? Paham saja? Dan saja mengetahui ciri-cirinya. Ada yang tidak mengetahui ciri-cirinya, maka satu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas maka hanya terdiri 3 kalimat ini saja. Jika dia tidak isim berarti dia fi'il. Kalau dia tidak fi'il berarti dia huruf. Tapi untuk mengetahui isi Al-Quran 30 juz dengan lebih luas lagi, maka mau tidak mau dari pembagian 3 kalimat ini dia terpecah-pecah menjadi banyak pembagian sub-subnya. Misalnya fi'il ada disebut dengan fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il nahi, ada fi'il amar. Kemudian fi'il ada disebut dengan fi'il ma'lum, ada disebut dengan fi'il majhul. Kemudian isim, ada isim musanna, ada isim mufrad, ada isim jamak, kemudian ada isim nakirah, ada isim ma'rifah dan sebagainya.
Kemudian ada huruf pun berbagai macam, ada huruf nasab, ada huruf jazam, ada huruf khafat dan sebagainya. Tentunya minimal dengan kita mengetahui dasar dari isim, fiil, huruf, maka insya Allah pelajaran berikutnya akan lebih mudah kita pahami. Asalkan kita mengetahui ciri-ciri isim, mengetahui ciri-ciri fiil, dan mengetahui apa itu huruf, maka kita akan bisa menentukan dari ketiga kalimat ini dalam sebiji Al-Quran pun pasti ada. Dalam sebuah perkataan imam besar kita salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, dan kalimat ini sering disalahpahami, ada yang menyebutnya sebagai hadis, padahal bukan sebuah hadis, tapi ini adalah merupakan kalam Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Memang betul apa yang beliau sampaikan, dan kita bisa sudah cukup maklum dengan kata-kata beliau ini, yaitu adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia dunia, maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia akhirat, maka dia pun juga harus dengan ilmu. Kemudian pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka dia pun juga dapat ilmu. Maka oleh karena itu kalian sediakan sebaik mungkin, belajarlah dengan sebaik mungkin. Apapun materi apapun yang diajarkan di sekolah, maka belajar dengan semangat, belajar dengan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia dunia dan dibahagia di akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.